Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia, NIM 1120024 dari kelas Hukum Keluarga Islam A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah peradilan Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa Turki Utsmani. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenai sejarah peradilan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradilan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase Makkiyah dan yang kedua fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun dan kondisi umat Islam masih terisolir, fokus dalam penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan. Dalam surat Makkiyah banyak membahas tentang teologi dan akidah. Selanjutnya fase Madaniyah. Dalam fase Madaniyah, kondisi Islam pada saat itu sudah mulai kuat, sehingga perlu adanya pembentukan perundang-undangan. Di Madinah mulai disyariatkan hukum perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, dan masalah kepidanaan. Dalam surat Madaniyah berisi tentang hukum-hukum. Pada masa Rasulullah SAW, beliau berpedoman dengan Al-Quran dan ijtihad Rasul. Dalam proses peradilan pun berlangsung dengan sederhana dan memutuskan sebuah peradilan juga tidak berlama-lama. Misalnya dalam sengketa hutang yang dijatuhkan Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik, beliau menyuruh agar Ka'ab bin Malik untuk segera menunaikan hutangnya. Seorang pelapor dapat mendapat putusan secara langsung. Putusan Rasulullah SAW bersifat kebenaran, bersifat fatwa atau tanya jawab. Salah satu syarat penting yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan sengketa adalah pelapor yang berimbang dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan hanya boleh diambil apabila setelah masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya dan bukti-buktinya. Terkait hal itu, Rasul pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mendengarkan laporan kedua belah pihak dahulu sebelum akhirnya memutuskan perkara, sehingga kebenaran dan keadilan dapat didudukan dengan cepat. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada masa Umar bin Khattab, yang ketiga pada masa Utsman bin Affan, dan yang terakhir pada masa Ali bin Abi Thalib. Peradilan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjabat selama 2 tahun. Peradilannya pun relatif sama dengan Rasulullah SAW. Dalam menghadapi suatu perkara, beliau memutuskan dan berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila beliau tidak menemukan jawaban dari keduanya, maka beliau akan bertanya kepada ahli ilmu. Yang kedua, peradilan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, beliau menjabat selama 10 tahun. Pada masa pemerintahan beliau juga wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat beberapa orang hakim untuk menyelesaikan perkara dan mereka diberi gelar hakim atau qadhi. Pada masa beliau, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan beliau juga telah diadakan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintah dengan peradilan. Para hakim berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan fuqaha mujtahidin. Pada masa ini, penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian yang cukup besar. Salah satu hal yang menarik dari peradilan masa Umar bin Khattab ini adalah masalah Umar bin Khattab dengan ijtihadnya yang telah menjadi sorotan utama dalam hukum Islam. Beberapa contoh ijtihadnya yaitu pengguguran pemotong tangan, talak 3 dengan 1 lafaz, dan adanya hukum ta'zir. Yang ketiga, peradilan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Sistem peradilan beliau mengikuti jejak khalifah sebelumnya, yaitu dalam hal pengangkatan qadhi. Khalifah Utsman bin Affan ini menyandarkan keputusannya pada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan apabila beliau tidak menemukan jalan keluar, maka beliau mengadakan musyawarah. Tidak selalu mengingatkan kepada para qadhi agar berlaku adil demi terciptanya kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, peradilan Islam masa Khalifah bin Abi Thalib. Beliau mengikuti jejak khalifah sebelumnya, yakni berpesan kepada para qadhi agar bersikap adil. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga menetapkan hukum selama di Madinah. Ali bin Abi Thalib juga memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan memberikan bimbingan sekaligus pengarahan. Untuk selanjutnya, peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini ada dua ciri khas peradilan Islam, yaitu dalam memutuskan perkara melalui ijtihad, karena pada masa itu mazhab belum lahir sekaligus belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Sementara instansi dan tugas kehakiman dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Al-Nazar fil Al-Mazalim. Al-Qadha, tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, dan Al-Hisbah, menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan penanganan cepat. Dan yang ketiga, Al-Nazar fil Al-Mazalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya, yaitu Al-Qadha dan Al-Hisbah. Lembaga ini dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Peradilan Islam masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu 1 periode kemajuan, yaitu dalam kurun waktu Abbasiyah 1. Yang kedua, periode kemunduran, yaitu dalam kurun waktu Abbasiyah 2, 3, dan 4. Pada periode kemajuan dikenal dengan adanya lembaga-lembaga qadha. Qadha pada periode kemunduran, wewenang qadha pada waktu itu sangat sempit, yaitu berkisar masalah syariat yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, aplikasi dan implikasi peradilan dan undang-undang hukum Islam mengalami gelombang dan pasang surut. Dan yang terakhir, peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada mulanya, kerajaan Turki Utsmani ini tidak menganut salah satu mazhab, dan fase berikutnya menganut mazhab Hanafiyah. Sistem pemerintahan dan peradilan diselenggarakan sesuai dengan syariat Islam. Di setiap unit kerja ditempatkan seorang komando polisi yang berada di bawah komando syar'i. Ini disebut dengan Subashi. Keadaan sebelum Tamzimat. Kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan. Penguasa duniawi digunakan jabatan Sultan, sementara kepala rohani digunakan jabatan Khalifah. Kerajaan Turki Utsmani memiliki 2 bentuk kekuasaan, yaitu yang pertama memerintah negara, yang kedua mensyiarkan sekaligus membela agama Islam. Dalam pelaksanaannya, Sultan dibantu oleh 2 pegawai, yaitu Sadrazam dan Syaikh al-Islam. Keadaan ketika masa Tamzimat. Tamzimat sendiri merupakan gerakan pembaruan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain-lain. Gerakan Tamzimat ini dipelopori oleh Raja Utsmani, yaitu menggabungkan 2 kekuasaan yang dipegang oleh Sultan, kekuasaan duniawi sekaligus sebagai spiritual. Kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Sadrazam dialihkan kepada Syaikh al-Islam. Keadaan pasca Tamzimat. Pembaharuan yang diadakan tidak sepenuhnya diterima masyarakat, bahkan mendapat kritikan. Ada 2 piagam sebagai dasar pembaharuan Tamzimat, yaitu yang pertama piagam Kulhan. Piagam ini untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Yang kedua, piagam Humayun. Piagam ini didesain untuk memperkuat piagam Kulhan. Sambil itu,
Piagam ini memperluas jangkauan pemberian jaminan hak. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Harapannya untuk generasi muda akan dapat memahami, mengetahui sejarah peradaban Islam, sekaligus dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah terdahulu.